Baik, kita mulai aja ya. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi transducer. Gimana kabar kalian semuanya? Apakah sehat? Baik, anak-anak? Baik Pak, sehat. Baik. Sehat-sehat ya? Ya, gimana cara? Baik, Baik. Pak. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan materi, saya akan cek dulu kehadirannya. Saya lihat di sini yang hadir cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang. Seharusnya kan 12. Si Sunan kemana si Sunan? Sultan? Sakit Pak. Sakit Pak, Sultan? Sunannya. Cek Sultan soundnya. Tidak bisa mengikuti pelajaran. Oh, sakit ya. Cek, Oh cek, cek, iya. cek. Baik, kalau gitu kita berdoa terlebih dahulu ya Ya, sebelum Sunan kita sakit Pak. mulai. Karena tadi satu lagi siapa satu lagi? Ya, Si teman-teman. Nova Ferry. Gimana kabarnya Sultan? Karena tidak ada kelihatan hadir di sini. Dia izin Pak. Apa izin? Iya Pak. Oh iya dah, tidak apa-apa. Yang penting nggak ada informasi. Silakan sebagai kelas dipimpin berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, berdoa Baik, dicukupkan. jadi tadi kita sudah berdoa, kita sudah saling sapa, mengecek kehadiran juga sudah. Jadi ada sudah muncul materi yang saya tampilkan? Sultan dan kawan-kawan ini sudah kelihatan belum materinya? Belum Pak, belum. Belum Pak. Belum kelihatan Pak. Belum ya? Belum Pak. Ya. Kalau teman-temannya yang lain gimana? Sudah belum? Nah, sudah Pak, udah kelihatan Pak. Sudah ya muncul ya? Sudah Pak, sudah. Baik, kalau sudah silakan dilihat tampilan layarnya. Kali ini kita membahas tentang transducer ya. Jadi lebih spesifik transducer ini kita membahas tentang analisis transducer piezoelektrik. Ya, analisis transducer piezoelektrik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang transducer ini, yang pertama dari pengetahuan itu kita akan menganalisis komponen transducer pada rangkaian elektronik. Kemudian kode 4.3 ini kita akan berfokus pada keterampilan, itu kompetensi keterampilannya, yaitu menguji komponen transducer pada rangkaian elektronika. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kita penuhi itu pada materi transducer ini. Saya full screen aja ya biar jelas kelihatan. Nah,
Nah, ini yang tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini penting karena ini adalah kaitannya dengan target akhir kita di akhir pelajaran ini nanti. Yang pertama, setelah kalian mempelajari transducer, yaitu kalian dapat menguraikan prinsip konversi energi pada transducer dengan jelas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja transducer pada rangkaian elektronika dengan benar. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mengukur komponen sensor sesuai dengan SOP. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat, peserta didik dapat menguji komponen transducer pada sistem elektronika sesuai SOP. Nah, sudah jelas tujuannya ini ya? Bisa dipahami tujuannya? Bisa, Pak, sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Sudah, Pak. Ya. Nah, saya lupa menyampaikan ya, SOP itu singkatan dari standar operasional prosedur gitu ya. Nah, biar enggak bertanya-tanya nanti. Nah, kemudian lanjut ke ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke fokus materi kita transducer, di sini ada persepsi di awal dulu. Kita kaji dulu permasalahan yang ada di lingkungan kita. Nah, bisa dilihat ya. Permasalahan yang kita hadapi sekarang ini adalah kita belajar di masa pandemi. Ya, pandemi COVID-19. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini adalah dengan rajin mencuci tangan. Gitu. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya kita mencuci tangan yang baik dan benar? Ada yang tahu? Pak, saya cuci tangan pada air mengalir, Pak. Ya, Dapin ya. Cuci tangan pada Dubian. pada Cuci tangan pada air mengalir. Ya, Pak, bukan Davin, saya. Oke, ya, bagus salah. sekali, betul sekali ya. Salah. Oh, Apin ya, Iya. maaf. Karena di sini tidak kelihatan namanya itu ya. Ya, terima kasih. Suara juga masih lambat juga suara. Cuman di sini ya enggak apa-apa. Cuman di sini kita akan membahas kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu transducer. Jadi untuk mencuci tangan yang baik, di sini kita memerlukan alat, ya, alat cuci tangan otomatis. Tujuannya apa alat cuci tangan otomatis? Tuhan dengan alat cuci tangan tersebut dengan keran, ya, dan lain sebagainya, dengan sabun juga, ya. Nah, jadi kalau kita mencuci tangan dengan keran itu kan akan dipegang oleh banyak orang nanti. Nah, itu juga memungkinkan terjadi penularan. Oleh sebab itu, di sini kita memerlukan alat cuci tangan otomatis. Itu. Nah, lanjut dulu ya. Alat cuci tangan otomatis. Dulu ini, ya. Salah satunya adalah dengan salah satu komponen elektronika ini, yaitu transducer. Itu ya. Dengan transducer. Prinsip dari transducer itu seperti ini. Ada transducer input, ada proses, dan ada transducer output. Ini sudah menjadi satu kesatuan sistem. Tuh, nah, kemarin kan sudah saya bagikan bahan ajar kan melalui Google Classroom. Nah, ada yang sudah baca-baca. Mungkin ada yang baca-baca dia. Transducer input itu apa kira-kira? Yes. Ada yang bisa? Ya, Davin, silakan. Transducer input adalah transducer yang dapat mengubah sinyal, bukan listrik, menjadi sinyal listrik, Pak. Oh iya. Apa namanya, alat bisa merubah sinyal bukan listrik menjadi sinyal listrik gitu ya? Baik, bagus sekali, Davin. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi contohnya transducer input itu adalah sensor. Nah, minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas tentang sensor ya. Nah, inilah kelanjutannya dari sensor tersebut. Ya. Nah, jadi sensor dan transducer itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, jadi sensor itu adalah mendeteksi objek sekitar, kemudian merubahnya menjadi sinyal listrik atau energi listrik. Nah, sinyal tersebut kemudian akan diproses. Prosesnya itu akan masuk ke transducer output. Kalau transducer output ini ada yang tahu?
Ada yang sudah baca di bahan ajar yang sudah saya bagikan di Google Classroom? Saya, Pak. Oh iya, ini kedengarannya Sani ini. Ayo Sani, silakan. Apa itu transducer output? Transducer output adalah transducer output adalah transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi sinyal non listrik, Pak. Sinyal listrik menjadi sinyal non listrik. Jadi kebalikannya dengan transducer input ya Sani. Baik, bagus sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih ini ya. Jadi kalian sudah membaca bahan ajar yang sudah saya bagikan. Nah, jadi seharusnya emang seperti itu. Jadi sebelum kita mulai belajar kita harus baca-baca dulu gitu ya. Jadi bagus sekali Sani. Jadi transducer apa namanya sinyal listrik yang terbaca oleh transducer itu nanti akan ditampilkan di display. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain transducer output apa? Aktuator, contohnya motor DC gitu ya. Kalian sudah kelas 11 kan pasti sudah kenal dengan yang namanya motor DC gitu. Nah, jadi inilah salah satu solusi bagaimana kita membuat alat cuci tangan otomatis. Salah satu komponennya ya transducer itu sendiri ya untuk mendeteksi nanti tangan menuju keran gitu ya. Terus kita mengharapkan air keluar gitu kan, sabunnya keluar otomatis tanpa kita sentuh. Jadi itu salah satunya. Ya. Kemudian, nah kita akan lebih spesifik ke transducer piezoelektrik karena merancang nanti. Dan salah satu komponen yang bisa kita gunakan adalah transducer yang jenisnya piezoelektrik. Ya. Piezoelektrik itu seperti apa? Nah gambarnya seperti yang tampil di layar. Ya. Gambarnya seperti yang tampil di layar. Jadi seperti itu. Nah, apa itu? Nah, kita lihat penjelasannya. Ya. Nah, kalau kita dalam simbol seperti ini ya gini gambarnya. Jadi bahannya ini ada banyak sebenarnya. Yang tengah ini ya, yang ada kabel warna merah ini. Nah, itu bahannya itu ada kristal gitu ya. Ada kuarsa dan lain sebagainya. Nah, bahan yang di tengah ini nanti akan kalau dia mendapatkan sinyal suara, dia akan berubah nanti, ya, berubah nanti bentuk fisiknya gitu ya. Apakah dia mengecil atau melebar gitu, sesuai dengan gambar ini. Ini kan ada tanda panahnya ini ya, ini. Nah ini ya, kalau ada tekanan suara dia akan mengecil, kalau ada sinyal, kalau tidak ada sinyal atau sinyalnya berubah-ubah dia akan membesar juga gitu ya. Nah jadi transducer piezoelektrik ini itu akan merubah kuantitas fisik menjadi energi listrik. Jadi perubahan fisiknya itu akan dirubah menjadi energi listrik gitu pada transducer piezoelektrik. Jadi itu prinsip. Nah kemudian kita lebih fokus lagi, lebih berfokus ke alat yang komponen yang akan kita gunakan untuk merancang alat cuci tangan otomatis yaitu piezoelektrik ultrasonik. Ya, yang sering kalian dengar adalah sensor ultrasonik. Nah, prinsipnya seperti ini. Kalau kita buka itu ya, ultrasonik itu seperti ini. Jadi ada 3 bagian, ada osilator, ada transformator, dan ada kuarsa. Nah, dari ketiga bagian ini, kita mulai dari kuarsa. Ada yang bisa, menjelaskan? Sudah ada di bahan ajarnya nih. Salah satu. Ada yang bisa menjelaskan kuarsa itu apa? Kuarsa itu sama dengan kristal gitu. Halo, masih bersama saya ini? Yang lainnya? Baik, kalau tidak Masih, ada, Pak. nggak apa-apa kita lanjut ya. Masih. Jadi, oh ya. Pak, mau nanya Pak. Kuarsa itu Ya. fungsinya apa? Fungsinya. Siapa yang nanya nih? Kuarsa. Siapa yang nanya? Biar saya catat Saya namanya. Okta. Jadi yang nanya itu kan, oh Okta ya. Nah, jadi pokoknya nanti siapa yang Iya. bertanya, siapa yang menjawab pertanyaan, nanti akan saya kasihkan nilai lebih nanti. Jadi kuarsa ultrasonik.
Jadi intinya piezoelectric ultrasonic itu ya di sini ya, di kuarsa ini ya. Kuarsa ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik dengan amplitudo yang besar gitu. Nah, jadi sinyalnya itu dari sini nanti. Tuh, amplitudo yang besar itu gimana nanti? Selanjutnya akan dikirimkan nanti gitu, akan dikirimkan ke objek, kemudian akan diterima lagi oleh sensor ultrasonik itu sendiri. Nah, prinsip dari pengiriman gelombang ultrasonik itu seperti apa? Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, transduser yang mana transduser? Transduser ada di dalam ini. Ada matanya. Kelihatan? Nah, Kelihatan, ada Pak. dua di sini. Ya, Kelihatan. Ada dua. Jadi di dalam ini piezoelektriknya ya, piezoelektriknya di dalam ini ada dua. Jadi ada yang berfungsi sebagai transmitter, receiver untuk menerima sinyal. Nah, jadi bagian yang lainnya ada membutuhkan juga. Ini kan karena ini rangkaian, ini kan termasuk rangkaian di dalam sensor ini yang membutuhkan tegangan juga, yaitu sebesar 5 volt. Ada trigger ya untuk inputnya. Ada ground, tegangan negatif. Ada echo untuk outputnya. Tuh. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk spesifikasi ultrasonik itu sendiri, dia dapat mengukur jarak ya. Mengukur jarak khusus yang tipe HC SR04 ini ya. Dia bisa mengukur jarak antara 2 cm sampai 4 meter. Jadi segitu yang bisa diukur jaraknya. Ya, tuh. Nah, kemudian ini prinsip ultrasonik seperti yang saya singgung tadi di awal. Prinsipnya seperti ini. Ultrasonik. Kemudian akan mengenai objek. Nah, pada target objek ini dia akan pantulkan kembali lagi ke sensor ultrasonik. Nya akan diterima oleh ini transducer receivernya. Nah, dari receiver ini halo, masih enggak? Ya agak nge-lag, Pak. Prinsip ultrasonik itu agak nge-lag ya? Ya. Ya, mungkin gangguan sinyal ya, gangguan sinyal. Ya, kalau gitu kita lanjut aja ya, kita lanjut. Nah, jadi jarak yang terukur oleh sensor atau transducer ultrasonik ini adalah berdasarkan pantulan sinyal yang mengenai objek. Ya, jadi itu prinsipnya ya. Nah, jadi sekali lagi jarak yang terukur itu berdasarkan pantulan sinyal suara yang mengenai objek. Tuh. Udah, gitu aja prinsipnya. Nah, kemudian kita lanjut ke penerapan. Nah, ini salah satu skema rangkaian bagaimana kita menerapkan transducer ultrasonik pada alat cuci tangan otomatis. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini, rangkaian ini. Ada sensor dan transducer ultrasonik. Kemudian ada Arduino. Kemudian ada motor DC yang akan nanti menutup dan membuka keran. Jadi ini. Nah, jadi ini yang kita gunakan untuk pengontrol keran air otomatis. Ya, jadi seperti itu ya penerapannya. Sampai sini jelas ya semuanya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Jelas. Kalau jelas. Nah, kita Jelas. ke tugas-tugas ya. Nah, nanti tugas-tugas yang saya berikan hari ini ada LKPD gambar kerja
Di dalam tugas itu ada 2 tugas dalam LKPD, ada analisis komponen transducer dan ada menguji komponen transducer. Tuh, jelas tugasnya nanti. Nanti tugasnya nanti saya bagi kelompok, nanti apa namanya? Saya bagikan nanti itu LKPD-nya melalui Google Classroom. Jelas tugasnya ini enggak? Jelas Pak, jelas. Mengerti. Mengerti ya? Jelas, Pak. Baik. Ya Pak. Nah, tugasnya ini nanti kalian Jelas, kerjakan Pak. sendiri-sendiri Jelas. ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Secara mandiri nanti LKPD-nya ini. Nah, kemudian evaluasi. Untuk saya dapat mengukur pengetahuan kalian tentang materi transducer, perlu juga saya mengadakan evaluasi. Ya, nanti kalian mengerjakannya melalui Google Form. Ya, melalui Google Form, tinggal kalian klik ini linknya ini. Linknya itu bit.ly evaluasi transducer. Ya, silakan dicatat. Sebentar, Pak. Saya catat dulu. Ya, kan. Jangan lama-lama nyatetnya karena setelah ini kita ada sesi diskusi nanti. Sudah, Pak. Sudah selesai. Terima Ya. kasih. Nah, sudah selesai materinya. Ya. Nah, untuk memperkuat materi tentang transducer ini kita akan mengadakan sesi diskusi antara kelompok gitu ya. Nah, supaya kalian bisa lebih dalam memahami tentang materi transducer ini. Jadi presentasinya saya stop dulu ya, saya hentikan dulu. Nah, untuk sesi diskusi ini ya, kalian bisa melihat bahan ajarnya ya, bahan ajar yang sudah saya kirimkan dan itu akan saya bagi materinya per kelompok. Ya, akan saya bagi materinya per kelompok. Nah, untuk yang pertama saya bagi kelompok dulu ya. Kelompok pertama biar apa namanya enggak berlama-lama ini karena diskusi nanti bisa lama nanti gitu. Kelompok 1 ini karena pesertanya 9 orang saya bagi 3 orang per kelompok. Kelompok 1 saya bagi aja Davin, kemudian Dwian, Alpin atau Gus ini ya dan Haikal ya, jadi 3 orang ya. Sekali lagi kelompok 1 Davin, Alpin sama Haikal. Kelompok 2 Sultan dan kemudian sama Romdani ya, sama Romdani. Sekali lagi kelompok 2 itu Sultan, kemudian Putusani sama Romdani. Kelompok 3 sisanya yaitu Yudi, Awal sama Okta. Jelas sebagian kelompoknya ini? Jelas Pak. Halo? Ya Pak, jelas Pak. Jelas sebagiannya. Halo? Pak, suara putus-putus. Pak. Ada orang Jelas. enggak? Masih jelas. Aman. Halo. Aman. Ada. Putus. Pak, Sinyalnya putus, gak jelas. Pak Guru ini yang ngalah Pak. Putus. Baik, saya ulang sekali lagi. Kelompok 1 itu Davin, Alpe sama Haikal. Ya, saya tampilkan, saya ketik di chat aja ya. Saya ketikkan di chat ya, kelompok 1. Nanti biar disiapkan nanti kelompok 1 itu Davin, Alpin sama Haikal. Nih, kelompok 2. Lihat di chat. Ani dan Romdani. Kelompok 3. Kelompok 3 Awal, Yudi dan udah itu kelompoknya ya. Nah, sinyalnya nih. Ya Pak, siapa? Jelas ya? Kelompoknya? Jelas Pak, Nah. jelas. Supaya kita tidak banyak mengulur waktu.
Untuk kelompok 1 materinya tentang definisi dan jenis transducer ya. Mana kelompok 1? Alvin, Davin, Haikal. Materinya Pak, saya. tentang Saya apa? definisi transducer dan jenis transducer. Ya, itu materinya ya. Nanti buka di bahan ajarnya. Ya. Kemudian tentang prinsip piezoelektrik. Iya Pak, Mana, saya Pak. Ya Pak. Kenapa Pak? Sultan, Ya Pak. Sultan bagi kelompok ya. Ya, tentang prinsip piezoelektrik. Ya. Ya, materinya ya. Iya Pak. Nanti dibuka bahan ajarnya. Kemudian kelompok 3 materinya tentang ultrasonik. Mana Muhammad Rahmat Awal. Dua kelompoknya. Saya langsung tunjuk aja ini biar enggak lama-lama. Ya, Rahmat Pak, Awal Pak. mana Rahmat Awal? Atau Yudi? Ya. Nah, jelas ya materinya ya. Yudi, Pak. Yudi. Nah, sekarang kita diskusinya langsung Kamu disuruh anu. Siapa? jadi model gini. Jadi diskusinya itu antara kelompok ya. Jadi kelompok 1 nanti mempresentasikan materinya, kemudian ditanggapi oleh kelompok 2 atau kelompok 3. Setelah itu nanti kelompok 2 mempresentasikan, ditanggapi oleh kelompok 1. Nah, setelah selesai, nanti kelompok 3 juga begitu, mempresentasikan materinya, ditanggapi oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Jelas teknisnya? Jelas. Jelas atau jelas? Jelas, Ya, jelas Pak. ya. Nah, kalau gitu langsung dari kelompok 1. Ya, jelas. Nah, saya jadi Kurang jelas, moderator aja ini ya. Nah, langsung kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Ya, Pak, dapat kelompok 1, Pak. Kenapa? Nah, langsung aja ya. Kelompok 1 sekarang langsung ya kelompok 1 memaparkan materi tentang apa tadi materinya? Definisi transducer dan jenis transducer gitu ya. Silakan bacakan materinya yang ada di bahan aja, kemudian nanti akan biar bisa ditanggapi oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Boleh siapa saja di antara Alvin, Davin atau Haikal. Akan menyampaikan materi. Tapi ketuanya saya tunjuk si Alvin. Ini Pak, saya lagi jelasin nih loh. Pak, saya lagi jelasin nih loh. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Oke, saya ulangi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi diskusi dengan topik definisi transducer dan jenis-jenis transducer. 1. Transducer. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik, energi mekanikal, energi elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, energi bunyi, akustik, dan energi panas. Pada umumnya, semua alat yang dapat mengubah suatu energi ke energi lainnya disebut sebagai transducer. 2. Jenis-jenis transducer. Berdasarkan fungsinya, transducer terbagi menjadi 2 jenis, yaitu transducer input dan transducer output. Hampir semua perangkat tersebut. Yang pertama, transducer input. Transducer input merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik. Contoh transducer input antara lain LDR atau light deployment resistor, mengubah cahaya menjadi resistasi. Kedua, transistor mengubah suhu menjadi resistasi. 3. Potensiometer mengubah sisis menjadi resistasi. 3. Mix mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. B. Transducer output. Transducer output merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Contoh transducer output diantaranya LED atau light emitting diode. Dioda pengubah listrik menjadi energi cahaya. Lampu mengubah listrik menjadi energi cahaya. Motor mengubah listrik menjadi gerak. Heater mengubah listrik menjadi panas. Loudspeaker mengubah sinyal listrik menjadi suara. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok 1. Silahkan tanggapi atau ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas,
Terima kasih. Baik, materi tadi sudah disampaikan sama kelompok 1 ya. Silakan kelompok yang lain menanggapi atau boleh bertanya kalau belum jelas. Silakan kelompok yang lainnya, kelompok 2 dan kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok tanggapi kan oleh kelompok 1. Saya ingin bertanya. Dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya. Dari kelompok 3 ingin bertanya. Nengah Yudi, ya silakan Nengah Yudi, silakan tanyakan sama kelompok 1. Ya. Saya pernah mendengar tentang transducer input dan output yang terpasang dalam satu rangkaian. Bagaimana contohnya? Baik, kelompok 1 silakan Bisa ditanggapi diulangi, coba, kurang pertanyaannya jelas. Nengah Yudi dari kelompok berapa Yudi? Kelompok 2. Diulangi Yudi, diulangi. Kelompok 3. Oh ya, siap. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Yudi, diulangi Yudi. Belum jelas katanya kelompok 1. Siap. Saya pernah mendengar tentang transducer input dan output yang terpasang dalam satu rangkaian. Bagaimana contohnya? Gimana kelompok 1 jelas? Itu dari pertanyaan dari Pertanyaannya kelompok berapa tadi, Pak? Nengah Yudi. Pak, Kelompok 3. Tadi kelompok 3. Dia menanyakan baiklah. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3 tersebut. Oh, ya udah jelas ya. Silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3 tersebut. Contoh pengukur suhu badan atau termometer yang mengkonversikan atau mengubah suhu badan kita menjadi sinyal listrik. Kemudian diproses oleh rangkaian elektronika tersebut menjadi angka atau display yang dapat dibaca oleh kita. Jadi, termometer merupakan transducer input dan display merupakan transducer outputnya. Pada sampai sini sudah jelas? Kelompok 3? Ya. Kelompok 3. Nengah Yudi sudah jelas atau belum? Pak. Jelas ya. Baik. Pokoknya sekali lagi saya tegaskan ya, kalau ada yang bertanya memberikan tanggapan, saya kasih nilai lebih pokoknya. Sudah saya catat nih dengan Yudi ini dari kelompok 3. Selanjutnya ada tanggapan dari kelompok lain. Ada enggak dari kelompok lainnya? Tentang materi disampaikan oleh kelompok 1. Enggak ada ya? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jelas, Pak, jelas. Enggak ada ya? Ya, tidak ada, Pak. Kalau jelas, berarti kalau sudah jelas, berarti kita lanjut ke kelompok berikutnya, ya. Kelompok berikutnya adalah kelompok 2. Silakan sampaikan materi sesuai dengan yang saya bagi tadi. Tes. Sesuai dengan yang ada di bahan Mana ajarnya. suaranya, Pak? Terdengar, Pak? Silakan disampaikan materi tentang apa tadi? Prinsip piezoelektrik ya. Ya, Sultan ya, silakan. Sudah jelas dengaran suaranya. Ya, kalau bisa gambarnya dimunculkan itu ya, gambarnya dimunculkan. Fotonya gitu. Oh ya. Presentasi berarti, Pak? Ya, silakan dimulai. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi diskusi dengan topik transducer piezoelektrik. Transducer piezoelektrik, pengertian transducer piezoelektrik adalah transducer listrik yang dapat mengkonversi setiap bentuk kuantitas fisik menjadi sinyal listrik yang dapat digunakan untuk pengukuran. Bahan piezoelektrik menunjukkan sifat piezoelektrik yang menurutnya pada penerapan semua jenis tegangan mekanik mengarah
pada pembangkitan tegangan listrik sebanding dengan tegangan yang diterapkan. Tegangan listrik yang dihasilkan ini dapat diukur dengan menggunakan alat pengukur tegangan yang untuk menghitung nilai tegangan atau tegangan yang diterapkan pada material. Jenis bahan piezoelektrik. Beberapa jenis bahan material piezoelektrik yang tersedia secara alami: kuarsa, garam rosel, topas, mineral kelompok turmalin, dan beberapa zat organik seperti sutra, kayu, enamel, tulang, rambut, karet, dentin. Prinsip kerja transducer piezoelektrik. Piezoelektrik bekerja dengan prinsip piezoelektrik permukaan bahan piezoelektrik. Kuarsa biasa dilapisi dengan lapisan tipis bahan penghantar seperti perak. Ketika tekanan telah menerapkan ion dalam material bergerak menuju salah satu permukaan konduktor sambil bergerak menjauh dari yang lain. Kemudian hal tersebut menghasilkan pembangkit muatan dan digunakan untuk kalibrasi tekanan. Polaritas muatan yang dihasilkan tergantung pada arah tegangan yang diterapkan. Baik, itu tadi materi dari kelompok 2. Untuk sesi selanjutnya kami buka untuk tanya jawab. Terima kasih dan silakan teman-teman untuk bertanya. Baik, itu tadi materi dari kelompok 2 sudah dipaparkan oleh Sultan. Selanjutnya silakan ditanggapi. Kelompok 1 dan kelompok 3 ditanggapi materi yang disampaikan oleh Sultan tentang prinsip piezoelektrik. Silakan Alvin. Belum hidup mic-nya Alvin. Alvin belum hidup mic-nya. Apakah sensor ultrasonik termasuk transducer piezoelektronik? Ya, kelompok 2, silakan. Apakah Coba ultrasonik ulang, termasuk? ulang. Oh, diulang Kurang Alvin, diulang. Enggak jelas kedengaran. Apakah sensor ultrasonik termasuk transducer piezoelektrik? Silakan Rafa Gunawan. Dari Apa materi namanya? yang baru Silakan. saya paparkan, betul sekali sensor ultrasonik merupakan transducer piezoelektrik. Itu jawaban dari kelompok kami. Semoga tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Cepat sekali kelompok 2 ini apa namanya menutup pertanyaan ya. Oh, putusan ini tadi kelompoknya Sultan ya, kelompok 2 ya. Ya, baik, bagus sekali. Ya, Pak. Ya. Jadi itu tadi jawaban dari kelompok 2. Alvin, apakah sudah jelas? Sudah Pak, sudah. Apakah Sudah. yang lain ada yang sudah mengerti Pak belum? Ya, yang lainnya. Ayo, kelompok lainnya. Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Kelompok 3 sudah jelas, Ya. kelompok 1 sudah jelas. Berarti ya sudah. Berarti selesai berarti ini materinya dari kelompok 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan disampaikan materinya kelompok 3. Siap. Baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan materi diskusi dengan topik transducer ultrasonik. A. Transducer piezoelektrik ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip efek piezoelektrik. Dalam efek ini, ketika listrik diterapkan pada bahan piezoelektrik, maka bahan ini mengalami deformasi fisik sebanding dengan muatan yang diterapkan. B. Penerapan transducer piezoelektrik. 1. Karena bahan piezoelektrik tidak dapat mengukur nilai statis ini, terutama digunakan untuk mengukur kekasaran permukaan dalam akselerometer dan sebagai pengangkat getaran. 2. Mereka digunakan dalam seismograf untuk mengukur getaran dalam roket. 3. Alat pengukur untuk mengukur kekuatan, tekanan, getaran, dan lain-lain. Digunakan oleh industri otomotif untuk mengukur ledakan pada mesin. 5. Ini digunakan dalam pencitraan ultrasonik dalam aplikasi medis. C. Kelebihan dan kekurangan transducer piezoelektrik. Kelebihan dan kekurangan transducer piezoelektrik meliputi: kelebihannya, 1. Ini adalah transducer aktif, yaitu mereka tidak memerlukan daya eksternal untuk bekerja dan karenanya menghasilkan sendiri. 2. Respon frekuensi tinggi dari transducer ini membuat pilihan yang baik untuk berbagai aplikasi.
Kekurangan transducer piezoelektrik, 1. Kondisi suhu dan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku transducer. 2. Mereka hanya dapat mengukur perubahan tekanan karena itu tidak berguna saat mengukur parameter statis. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan teman-teman diberikan tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yudi. Tadi kelompok 3 sudah memaparkan materinya. Silakan kelompok yang lain harus menanggapi juga. Silakan kelompok yang lainnya, kelompok 1 dan kelompok 2. Diberikan tanggapan. Siapa nih? Ada dua nih, Putu Sani sama Alvin. Siapa duluan? Alvin ada Putu Sani? Oh, Alvin, silakan. Alvin dah, Pak. Alvin. Ya, Alvin, silakan Alvin. Hidupkan mic-nya Alvin, hidupkan mic-nya. Udah, jelas. Itu masih mati mic-nya. Masih, masa. Ya, kedengaran. Ya. Baiklah, saya akan menanggapi untuk materi kelompok 3. Saya pernah mencoba piezoelektrik ultrasonik juga digunakan untuk sistem kontrol parkir yang disebut dengan sonar. Tolong dikoreksi kalau salah. Terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 1. Betul, saya pernah mendengar tentang sonar pada sistem kontrol parkir, tapi saya tidak tahu apakah itu merupakan transducer piezoelektrik atau bukan. Nanti kita tanyakan sama Pak Guru. Sebentar Sani ya. Nah. Tadi gimana Yudi? Belum jelas tadi ya? Oh ya, Pak. Baik, langsung aja ya. Mana si Alvin yang nanya tadi apa Alvin? Ya, kenapa Pak? Apa tadi pertanyaannya? Tanya tadi Saya bilang masih membaca. belum terlalu. Saya pernah membaca piezoelektrik ultrasonik juga digunakan untuk sistem kontrol parkir yang disebut dengan sonar. Tolong dikoreksi kalau salah. Terima kasih. Silahkan kelompok 3 dikoreksi. Baik, ya jadi saya langsung yang ini ya. Tadi kelompok 3 Yudi tadi sudah gini memberikan tanggapan tapi belum lengkap itu ya. Ya, jadi ultrasonik itu prinsipnya sama seperti sonar ya yang di sistem kontrol parkir. Nah, sistem kontrol parkir itu juga menggunakan ultrasonik ya sebagai transducernya, sehingga prinsipnya itu sama persis. Cuma istilahnya saja yang berbeda gitu antara ultrasonik sama sonar gitu ya, karena dipakai untuk kontrol parkir gitu. Itu. Jadi prinsipnya sama. Siap. Ya, Alvin ya. Alvin gimana Alvin? Ya, dipahami ya? Ya Pak. Ya, saya lumayan Jadi mengerti juga. prinsipnya sama. Ya. Jadi seperti itu ya. Silakan. Ada lagi yang lain yang menanggapi pertanyaan kelompok paparan materi dari kelompok 3. Oh, Putusani. Ya, silakan Putusani. Ya, Putusani silahkan. Apakah piezoelektrik ultrasonik menghasilkan suara yang bisa kita dengar secara langsung? Coba bisa diulang, kurang jelas. Bagus. Dari Putusani itu pertanyaan bagus. Bisa diulang? Apakah piezoelektrik menghasilkan suara yang bisa kita dengar secara langsung? Sudah, Sani? Dengar? Sudah tadi Yudi. Jadi pertanyaannya tadi begini, apakah sinyal suara yang dihasilkan oleh ultrasonik bisa kita dengar atau bisa didengar oleh manusia? Jadi pertanyaannya seperti itu. Silakan Yudi, kelompok 3 dijawab. Dari Putusani, kelompok 2. Jawabannya tidak bisa karena frekuensi yang diterima oleh ultrasonik sebesar 40 kHz sehingga hanya bisa didengar oleh kelelawar, anjing dan lain-lain. Ya, saya tambahkan ya. Jadi frekuensi suara yang bisa didengar oleh kita, oleh manusia itu antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Jadi di atas frekuensi itu kita tidak bisa mendengarnya gitu ya. Putusani gimana? Dipahami?
Mana Pudusani? Menghilang ini Pudusani. Paham, Pak. Paham ya? Itu ya, sudah jelas saya rasa itu ya. Semuanya sudah ada di bahan ajar kok, tinggal kalian Ya. pelajari lebih dalam lagi. Ada lagi enggak yang mau bertanya tentang materi kelompok 3? Tidak ada mungkin, Pak. Sultan, silakan. Sultan, angkat tangan ya. Ya, saya mau Itu bertanya, ada Pak. Sultan itu angkat tangan. Saya mau bertanya, Pak. Apa Ya, perbedaan silakan. antara magnetostrictive dan piezoelectric transducer? Apa kurang jelas tadi? Apa perbedaan antara magnetostrictive dan piezoelectric transducer? Ayo dengan Yudi. Jawab. Ayo. Ada enggak? Bisa enggak Yudi? Ketemu enggak jawabannya? Cuma yang ini saya bisa, Pak, menjelaskan. Kalau transducer piezoelektrik itu Ya. bekerja berdasarkan prinsip efek piezoelektrik. Ya. Yang satunya apa tadi? Kan tadi di Pertanyaannya? perbedaannya. Apa namanya, saya bantu ya. Jadi prinsipnya piezoelektrik itu ya, jadi itu akan mengubah kuantitas fisik menjadi energi listrik ya. Jadi itu aja perbedaannya. Yang lainnya mungkin sama gitu ya. Siap, Pak. Jadi seperti itu. Baik, ini karena waktu Siap. ini ya, karena waktu. Jadi kita lanjut ke sesi selanjutnya aja ya. Kita mengerjakan LKPD gitu ya. Nah, LKPD-nya tadi baru saja sudah saya kirimkan melalui Google Classroom. Silakan download, silakan dibuka, dipelajari sebentar ya. Kemudian nanti dikerjakan, diselesaikan. Nah, saya tunjukkan ya LKPD-nya itu ya. Lembar kerjanya itu bentuknya seperti ini. Saya share screen lagi ya. Mana? Sebentar, saya buka dulu. Halo yang lain, diperhatikan ya. Dilihat layarnya, saya munculkan Siapa? LKPD. Ya, Pak. Ini karena Pak. waktu ini. Ya, Pak. Saya share screen. LKPD-nya gampang kok, enggak terlalu susah ya. Ini untuk mengukur kemampuan pengetahuan dan keterampilan kalian saja ini. Nah, sudah muncul ya? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah ya? Nah, Belum. jadi LKPD-nya seperti ini ya. Jadi LKPD-nya membahas tentang analisis transducer. Jadi di LKPD ini nanti kalian isikan sama kayak kemarin pada saat materi sensor ya. LKPD-nya sama, tinggal kalian isi nama dan kelas. Jadi pengerjaannya secara mandiri. Kemudian di sini ada kompetisi dasar seperti yang saya sampaikan di presentasi tadi, sama, tujuannya juga sama. Nah, intinya adalah di sini tugas 1. Di sini ada 2 tugas kan? Tugas 1 menganalisis komponen transducer ultrasonik. Nah, di sini sudah ada kan komponen-komponennya. Persis ini yang saya sampaikan di presentasi tadi. Nah, ini kalian tulis ininya, bagian-bagiannya. Ya. Bagian-bagiannya ini. Di sini ada VCC, ada trigger, ada echo, ada ground, ya, ada receiver, ada transmitter, ya. Dan ini kalian tuliskan di sini bagian-bagiannya ini, kemudian kalian tuliskan fungsinya. Fungsinya sudah ada di bahan ajarnya ya. Kalian buka lagi bahan ajarnya itu ya. Nah, kalaupun tidak ada di bahan ajar, bisa kalian cari di internet. Tuh. Nah, setelah tabel hasil analisis komponen ini terisi semua, kalian tuliskan kesimpulan. Setelah itu tugas 2 ini menguji komponen transducer. Nah, untuk menguji komponen transducer ini nanti saya tampilkan video. Ya. Video analisis. Nah, nanti itu kalian amati, kemudian kalian setelah diamati, kalian isi ini.
Nah, di sini saya sudah menentukan di sini ya, menyesuaikan dengan videonya pada jarak 1 meter ini lampu mana yang menyala, pada jarak 3 meter lampu mana yang menyala. Nah, jaraknya ini nanti kalian kira-kira saja gitu ya, kira-kira, enggak usah terlalu detail sekali gitu ya. Kalian kira-kira saja tuh, sesuai dengan yang ada di videonya. Kemudian setelah itu kalian tuliskan kesimpulan. Cuma ada 2 tugas saja kok, ya. Cuma ada 2 tugas. Kemudian yang ini nanti yang refleksi ini nanti kalian pertanyaan untuk kalian cari di rumah gitu ya. Itu. Jelas ini LKPD-nya? Jelas. Jelas atau enggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas Pak, jelas, Nah, jelas. sudah di-download semuanya di Google Jelas. Chrome. Sudah ya? Sudah Pak, sudah saya download Pak. Ya. Ya. Sudah ya? Ya, kalau sudah ya, jadi sambil menunggu yang lain. Nah, videonya. Nah, saya tampilkan videonya, silakan kalian amati. Kalian isikan nanti di LKPD-nya ya. Ini videonya nih. Saya tampilkan videonya. Bentar, belum mulai. Nah, udah kedengaran? Bentar, saya pause dulu. Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Nah, kalau sudah kelihatan, saya play videonya ya. Silakan, Pak. Silakan kalian amati, cermati dan isi di LKPD-nya. Ini. Yang ini untuk yang tugas 2 dulu ya. Untuk yang tugas 1 nanti kalian belakangan aja dikerjakan. Tugas 2 dulu. Nih. Lalu airnya mulai naik lagi, dia akan pindah menjadi kuning. Menandakan kekuningan yang sangat membahayakan. Pada saat air naik lagi, dia akan Pak, suaranya nggak ada, suara di videonya. Nggak apa-apa, yang penting diamati ini aja, visualisasi videonya saja, ya. Suaranya juga dia tidak menjelaskan apa-apa kok, ya. Jadi amati videonya saja, visualisasi videonya saja. Dalam kondisi aman. Jadi seperti ini cara kerjanya. Seperti ini. Ya, itu tadi videonya. Bisa dipahami videonya punya apa? Pada saat objek refleks tadi didekatkan dan dijauhkan, ini lampu yang menyala yang mana gitu. Ya. Nah, silakan diisi di tabel pada tugas 2 gitu. Lampu yang mana yang menyala gitu. Ya. Gitu. Jelas enggak? Jelas, jelas, jelas. Ini saya lagi kerjakan Pak. Ya, kalau sudah jelas silahkan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Saya rasa 5 menit selesai mengerjakan karena hanya mengisi tabel dan membuat kesimpulan. Sekali lagi pengerjaannya mandiri ya, perorangan. Nah, sambil videonya ya. Saya putar sekali lagi videonya. Nah, ini. Ini pada saat air mulai naik, kita katakan pindah. Yang kedua. Lalu
airnya mulai naik lagi, pasti akan pindah jadi kuning. Menandakan ketinggiannya sangat membahayakan. Pada saat air naik lagi, dia akan menjadi merah. Ketinggiannya sudah mencapai batas akhir. Seperti ini. Kalau air turun, maka air akan menjadi lagi turun dalam kondisi aman. Jadi seperti ini cara kerjanya. Sudah ya? Saya rasa bisa dipahami kok. Nah, ini saya stop presentasinya dulu. Nah, silakan. Kalau ada yang sudah selesai, silakan bisa ditampilkan di layar kalian masing-masing. Ya, salah satu biar apa namanya teman-teman yang lain bisa paham itu. Kalau ada yang sudah selesai, silakan ditampilkan, dipresentasikan. Bagi yang belum selesai, silakan lanjut dikerjakan gitu. Nah, kalau yang sudah selesai, silakan ditampilkan. Halo, ada yang sudah selesai belum? Belum, Pak, masih ngerjain. Oh ya. Oh, Dapin angkat tangan itu, Yo, Dapin, silakan Dapin. Nah, yang lainnya sambil mengerjakan, sambil lihat juga ya. Biar nanti boleh disamakan jawabannya, enggak apa-apa. Yang penting nanti kan itu intinya. Silakan Dapin di share screen. Kita nyontek berarti Pak, boleh kita nyontek ini? Boleh, enggak apa-apa. Ini kan kita belajar bersama ini. Nah, dari atas Dapin, dari atas sudah tulis nama tadi ya. Karena ini nanti dikumpulkan lewat Google Classroom nanti semuanya ini. Ya, sudah, Dapin sudah ada namanya ya. Jadi jangan lupa tulis nama supaya segampang menilai. Ayo dijelaskan. Ya. Tugas 1, Pak. Ya, silakan tugas 1 dan tugas 2 disampaikan hasilnya. Biar teman-temannya yang lain lihat juga hasilnya. Hasil yang kamu kerjakan seperti apa gitu. Kalau yang pertama saya tulis PCC bagiannya. Ya. Nah, fungsi PCC itu pin sumber tenaga positif sensor atau sumber tegangan. Nah, habis itu nomor 2 tuh saya taruh trigger atau pin pembangkit sinyal ultrasonik. Ya. Bagian ketiga tuh saya taruh ini. Echo. Fungsinya mendeteksi sinyal pantulan ultrasonik. Yang keempat, GND. GND itu sebagai fungsinya sebagai pin sumber tenaga tegangan negatif sensor. Transmitter. Receiver. Receiver adalah fungsinya menerima pantulan gelombang ultrasonik. Kesimpulannya, dilihat dari fungsi bagian-bagian transducer ultrasonik, maka transducer bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan menerima pantulan gelombang tersebut. Kemudian mengkonversi menjadi sinyal listrik. Sudah. Lanjut, tugas 2, gimana hasilnya? Tugas 2. Ya. Pada tabel 1, pada jarak kurang dari 1 cm, lampu akan menyala merah. Dan pada kurang dari 3 cm, maka lampu akan menyala menjadi warna kuning. Nah, jika kurang dari 5 cm, lampu akan menyala hijau. Dan begitu juga dengan kurang dari 7 cm. Hijau.
Kesimpulannya, semakin dekat jarak objek dengan transducer piezoelektrik ultrasonik, maka sinyal yang keluar oleh transducer semakin besar, yang berpengaruh pada kondisi nyala lampu LED. Ya. Dah. Jadi bagus sekali apa yang tadi sudah dikerjakan oleh Davin, sudah lengkap sekali. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi sudah masuk apa namanya sudah kira-kira sudah benar lah seperti itu gitu ya. Ya, jadi semuanya sebenarnya sudah ada di bahan ajar gitu. Ya, jadi kita cuman latihan dan terus latihan untuk membiasakan kita apa namanya mengolah pikiran kita gitu ya. Bagaimana kita memahami materi yang akan kita bahas gitu. Jadi bagus sekali Davin, ya. Ini langsung saya kasih nilai tambah ini, nilai plus saya kasih ini. Tenang aja ini Davin ini. Ya, karena pertama kan itu. Jadi yang lain saya rasa dikerjakan seperti itu, kemudian nanti dikirimkan melalui Google Classroom gitu ya. Langsung dikirimkan ya, jangan ditunda-tunda kalau sudah selesai. Karena pertemuan selanjutnya akan ada materi baru lagi gitu ya. Baik gitu ya, jadi karena waktu, jadi kita buat kesimpulan aja ya. Nah, dari apa namanya, dari pemaparan materi yang saya sampaikan, kemudian dari diskusi gitu ya. Kemudian dari pengerjaan LKPD, kira-kira apa yang dapat kalian peroleh hari ini gitu? Ada enggak yang bisa menyampaikan apa yang bisa kalian peroleh hari ini? Terutama dari diskusi tadi. Di sana kan banyak kalian berdiskusi, bertukar pendapat, bertukar pikiran tentang materi-materi tentang transducer. Apa yang kalian peroleh? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang bisa memaparkan? Halo? Bisa diulangi, Pak? Kurang jelas kan, Pak? Patah. Ya. Ada enggak yang bisa memaparkan, menyampaikan apa yang kalian dapatkan hari ini dari pemaparan materi yang saya sampaikan, dari diskusi yang sudah kalian laksanakan, dari pengerjaan LKPD gitu ya. Ada enggak apa yang sudah kalian dapatkan? Silakan. Bebas ini. Ya, saya jadi mengerti silakan. tentang piezoelektrik, Pak. Dari awalnya saya nggak ngerti piezoelektrik. Oh gitu ya. Jadi sebelumnya belum ngerti tentang piezoelektrik yang merupakan salah satu bagian dari transducer, akhirnya sekarang paham gitu ya. Nah, sekali lagi transducer ini lanjutan dari sensor ya, karena sensor dan transducer menjadi satu kesatuan. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya sesuai dengan permasalahan yang kita bahas di awal bahwa transducer piezoelektrik yang salah satunya adalah ultrasonik ini bisa kita manfaatkan untuk sensor apa namanya sebagai komponen sensor alat cuci tangan otomatis ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Nah, nanti bisa kita rancang nih di luar materi apa namanya di luar mata pelajaran kita ini ya. Nanti rancang sama di luar jam pelajaran kira-kira bagaimana menerapkan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Ah, betul sekali, Davin. Apa namanya? Alpin. Jadi kita bikin project nanti ya, ke depannya ya. Tuh, bagus sekali. Ada pertanyaan enggak? Ini karena waktu ini. Nanti Tidak ada, Pak. Guru yang lain nanti protes nanti kalau kita apa namanya ambil jam terlalu banyak itu. Ya, terakhir dari Alpin. Kenapa, Pak? Transducer sama sensor itu sering terhubung? Padahal kan mereka sedikit berbeda. Maksudnya gimana? Transducer dan sensor yang terhubung? Kata Pak Guru kan tadi transducer dan sensor itu saling berkaitan, saling terhubung satu sama lain. Ya, nah, alasannya jadi kesatuan. Alasannya kenapa gitu ya? Bagus sekali itu Alpin ya. Nah, jadi saya jelaskan ya, matikan mic dulu Alpin ya. Nah. Baik ya, jadi sekali lagi ya, transducer dan sensor menjadi satu kesatuan. Nah, saya mulai dari transducer ya. Transducer itu adalah komponen yang dapat merubah sinyal non listrik menjadi transducer input. Yang kedua ada transducer output.
Ya, komponen yang dapat merubah sinyal listrik menjadi sinyal non listrik. Nah, sekali lagi, sensor itu merupakan transducer input. Ya, itu merupakan transducer input. Kenapa? Karena sensor itu akan mendeteksi sinyal, ya, akan mendeteksi sinyal, kemudian akan merubahnya menjadi energi atau sinyal listrik. Ya, jadi non listrik menjadi sinyal listrik gitu. Makanya tidak bisa dipisahkan antara sensor dan transducer karena menjadi satu kesatuan, jadi satu bagian gitu ya. Jadi seperti itu, Alvin ya. Sudah ya Alvin? Ya sudah Pak, ngerti saya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti saya ingatkan lagi apa namanya tesnya, evaluasinya jangan lupa dikerjakan, tugasnya jangan lupa dikumpulkan, dia. Nah, untuk materi selanjutnya di pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas tentang operasional amplifier, op-amp, ya istilahnya op-amp. Nah, jadi di op-amp ini juga merupakan transducer, gitu ya. Nah, jadi sinyal output dari sensor dan transducer ini kan sangat kecil, jadi perlu dikuatkan oleh penguat. Salah satu penguatnya adalah op-amp, gitu ya. Nah, itu akan kita bahas minggu pertemuan selanjutnya, entah itu minggu depan atau pertemuan atau minggu lagi gitu ya. Kita menyesuaikan dengan jadwal sekolah ya. Ya, jadi itu materinya. Sekali lagi materi selanjutnya adalah operasional amplifier atau penguat operasional atau op-amp. Nah, jadi seperti itu. Ya. Untuk hari ini saya kira cukup ya. Saya tunggu tugasnya nanti di Google Classroom. Siap, Pak. Nah, baik, karena waktunya ini sudah habis, karena kalian harus lanjut ke pelajaran selanjutnya, kita tutup aja pelajaran hari ini, ya. Silakan kelas dipimpin. Silakan pimpin berdoa. Doa mengakhiri pelajaran. Itu mengakhiri pelajaran dari hari ini berdoa sesuai keinginan. Hah? Ayo Ben, Sultan gangguan sinyal. Ya Pak, ya lainnya. Pak, siapa? Dengan Yudi dah. Saya Pak. Oh ini, ya ini San sudah datang. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa dicukupkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan kalian istirahat. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena ini masih musim pandemi. Sampai jumpa minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Silakan kalian bisa tinggalkan room Gmeet-nya. Selamat siang. Putri, Pak sudah kita tutup pelajarannya hari ini. Ya, silakan Pak Wayan, G. Oke. Oke, terima kasih Pak Uda, terima kasih Putri sama-sama, Pak Wayan. atas kehadirannya. Ya. Selamat siang. Ya, saya tinggalkan room Pak ya. Ya, Pak Wayan. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Pak.